ma utawi perkara nahaiku kang larang sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma fajtanibu mongko tinggalano atau jauhilah sapa sira kabeh ing ma wa ma utawi perkara amartu kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh bi kelawan ma fa'tu mongko laksanakan sapa sira kabeh minhu saking ma mastata'tu selama mampu sapa sira. Jadi hadis ini terkait dengan pembebanan syariat yang disesuaikan dengan kemampuan. Jadi pembebanan syariat yang disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Yang pertama, bahwasanya perintah kepada umat Islam yang sudah taklif atau yang sudah mukallaf terkait dengan kewajiban agama, baik itu berupa perintah maupun larangan. Jadi orang yang sudah dikenai kewajiban agama, baik perintah maupun larangan, itu namanya mukallaf. Namanya apa? Mukallaf. Nah, mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang yang baligh. Ada 3 syaratnya. Yang kedua, berakal. Yang ketiga adalah sampainya informasi Islam kepadanya, atau bulughud dakwah ilaihi. Jadi sampainya dakwah terkait Islam kepada orang tersebut. Yang pertama, baligh. Baligh kalau laki-laki usia berapa? Baik Bu? 15 gitu. Jadi ada 3 cara kita itu mengetahui seseorang itu sudah baligh atau belum. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, kalau laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur 15 tahun itu baligh. Jadi ini batas seseorang dikatakan baligh itu kalau dua-duanya sudah usia 15 tahun. Tapi ini bukan tahun Masehi, tapi tahun Hijriah, tahun Islam. Kemudian yang kedua, kalau orang itu sudah pernah keluar sperma, apa itu? Keluar sperma, baik laki maupun perempuan. Ini berarti tidak memandang apa usianya, tidak memandang usianya. Misalnya ada orang laki-laki belum genap 15 tahun, 12 tahun misalnya, dia sudah pernah keluar sperma, keluar, maka dia sudah kategori baligh. Sama dengan perempuan, kalau misalnya dia itu usia 12 tahun, misalnya kok belum haid tapi dia sudah keluar sperma, maka dalam hal ini dia sudah dikenakan atau sudah dikatakan baligh. Yang jelas ketika orang itu sudah keluar sperma, baik laki maupun perempuan, walaupun belum genap usianya 15 tahun, maka dia sudah dikategorikan baligh. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ini adalah khusus bagi perempuan. Apa itu? Haid. Jadi kalau orang perempuan sudah haid, sudah keluar haid, maka dia sudah dikategorikan baligh. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu caranya? Yang pertama, teori pertama, 15 tahun baik laki maupun perempuan. Kalau ada anak usianya sudah 15 tahun baik laki maupun perempuan, maka dia sudah baligh. Yang kedua, kalau dia sudah pernah keluar sperma, baik itu melalui mimpi maupun dikeluarkan, terus dia keluar ada wujudnya, walaupun belum genap usianya 15 tahun, maka dia sudah baligh. Kemudian yang ketiga, ini khusus bagi perempuan, kalau dia sudah haid, maka dia sudah masuk kategori baligh. Nah, ini yang pertama, batas baligh. Kemudian yang kedua, berakal.
Berakal berarti di sini tidak apa Pak? Tidak gila Bapak Ibu. Tidak gila. Kalau ada orang gila, apakah dia dikenai kewajiban agama? Boten. Jadi kalau ada orang gila datang ke sini misalnya, terus dia nggak ikut sholat misalnya, maka tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena dalam hal ini dia tidak akil atau tidak berakal. Kemudian yang ketiga adalah sampainya informasi terkait dengan kewajiban agama kepada orang yang bersangkutan. Loh, kenapa 3 syarat ini harus terpenuhi Bapak Ibu? Misalnya orangnya usianya sudah 15 tahun lebih. Kemudian yang kedua, dia itu sudah berakal, maksudnya tidak ada permasalahan dengan akalnya. Tetapi ternyata dia itu hidup di tengah hutan misalnya, tidak tahu informasi kanan kiri, informasi terkait dengan Islam dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini dia tidak dikategorikan mukallaf. Berarti dia tidak melakukan atau tidak wajib untuk melakukan kewajiban agama, baik itu sholat maupun puasa. Sakit dipahami Pak? Atau misalnya dia itu berakal, dia tiap hari berinteraksi dengan Islam misalnya, dari HP dia tahu, dari ustadz dia tahu, cuma dia belum balik, usianya misalkan 5 tahun misalnya, atau 7 tahun misalnya, atau 8 tahun misalnya, maka dalam hal ini dia belum dikenai kewajiban agama. Sakit dipahami nggih? Jadi mukallaf itu adalah yang pertama orang yang balik, balik, kemudian berakal, dan yang ketiga adalah sampainya informasi Islam kepada dirinya. Nah, kalau panjenengan sudah atau anak-anak kita sudah memenuhi 3 kriteria ini, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban agama maupun larangan agama, sholat misalnya, puasa misalnya. Kalau panjenengan sebagai orang tua, anaknya sudah melebihi dari batas balik, maka wajib untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya. Kalau misalnya orang tuanya sudah tahu, tetapi anaknya dibiarkan saja, maka yang berdosa adalah kedua orang tuanya Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Jadi kita perlu cermati bagaimana kehidupan anak kita, bagaimana proses pertumbuhan anak kita, sehingga kita tahu kapan dia dikatakan balik, dia dikatakan mukallaf atau belum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan pembebanan syariah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Itu semampu kita Bapak Ibu. Jadi Allah itu tidak mengharuskan misalnya. Kalau kita tidak mampu ya tidak apa-apa. Misalnya sholat taraweh ini kan hukumnya sunnah. Kalau misalnya kita tidak mampu 20 Pak, mungkin kalau kita sholat taraweh 20 boyoan misalnya, maka cari yang 8, boleh Bapak Ibu. Jadi tidak membebankan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, selama tidak membebankan kita, maka kita laksanakan. Tapi kalau itu membebankan kita, maka dalam hal ini Allah memberikan keringanan, memberikan rukhsah. Contoh, panjenengan bepergian ke jauh misalnya, musafir misalnya, dalam kondisi bulan Ramadan, maka dalam hal ini jenengan boleh untuk tidak berpuasa, tetapi nanti wajib qadha. Saged dipahami nggih? Haji misalnya, haji ini bondone kata napa mboten? Kata kuat asane. Gurung kok berangkate ya, gurung kok biayanya, gurung kok mulai. Jadi berangkate ya tasakuran nggih. Terus biaya hajinya juga sudah banyak, kok pulangnya juga tasakuran. Walaupun sebenarnya itu tidak wajib, tidak harus bagi kita. Tapi ya jenenge apa nggih? Tonggo teko itu kalau tidak kita kasih sesuatu kan. Ya kayak nanti kita itu iso haji kok kayak iso kayak apa seperti ini. Tapi ini sebenarnya tidak wajib untuk kita lakukan.
Karena dulu kami Bapak Ibu ketika jadi mahasiswa dulu kita juga pernah berangkat haji, tapi naiknya naik kapal Bapak Ibu, naik kapal yang besar, kapal pesiar itu 3 hari 3 malam. Jadi tidak usah tasyakuran seperti kita, betul. Tidak usah tasyakuran berangkatnya ya biasa, gue tas gitu langsung berangkat gitu, kemudian pulangnya juga seperti itu, tidak usah tasyakuran. Tapi kalau di Indonesia, adat kita, budaya kita kalau tidak seperti itu, kayaknya kurang legoh gitu, kurang pantas lah, itu adat kita. Bahkan yang sebenarnya yang sangat disayangkan, gara-gara itu kita sampai utang kemana-mana. Ini sebenarnya yang tidak diperbolehkan ya. Gara-gara tasyakuran misalnya, untuk mengedepankan gengsi misalnya, kita sampai utang kemana-mana. Ini sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Jadi sangat memberatkan. Padahal Allah itu tidak memberatkan hambanya. Haji kalau jenengan tidak mampu, ya tidak usah berangkat gitu. Karena tidak punya biaya, tidak usah berangkat. Kecuali kalau kita sudah mampu maka kita bisa berangkat. Tapi kalau kita tidak mampu ya tidak usah diada-adakan Pak. Tidak usah diada-adakan. Pun bisa dipahami Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jadi segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu tidak usah diperdebatkan Bapak Ibu. Selama dalilnya itu jelas, selama keterangannya itu jelas, tidak usah diperdebatkan. Misalnya Allah itu memerintahkan kita untuk sholat qobliyah ba'diyah misalnya. Dia pun laksanakan mawon Pak, tidak usah diperdebatkan. Misalnya lagi Rasulullah itu memerintahkan kita kalau kita ini bertemu dengan kawan, kita ucapkan salam misalnya. Jenengan tidak usah berdebatkan, kok iya salam itu lengkap apa enggak misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ditambah selamat pagi atau apa, betul nggak? Jadi tidak usah diperdebatkan. Kalau Rasulullah mengatakan ucapkanlah salam misalnya kalau ketemu tetangga kita atau kawan kita, ya wis ucapkan salam. Jadi betul usah diperdebatkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena umat-umat yang dulu, umat-umat sebelum umatnya Rasulullah ini, itu banyak sekali yang memperselisihkan terkait dengan kewajiban itu kepada nabi-nabi mereka. Jadi istilahnya kebanyakan tanya gitu Pak. Jadi kasratus su'al, banyak tanya yang sekiranya pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan. Nah itu. Makanya kenapa kok Rasulullah ketika ditanya itu beliau itu diam. Jadi ditanya itu diam. Supaya apa? Supaya umatnya itu atau tidak berbalik pada umat. Rasulullah pernah ditanya, pernah menyampaikan kepada umat diwajibkan atas kalian haji pun gitu dong kalimatnya. Terus ada yang tanya, Pak, apa ini setiap tahun ya Rasul? Apakah setiap tahun ya Rasul? Rasulullah tidak jawab waktu itu. Kemudian ditanya sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau ini saya mengatakan setiap tahun itu pasti akan memberatkan engkau. Berarti kalau Rasulullah memerintahkan diwajibkan haji, berarti apa Pak? Tidak tiap tahun gitu. Semampu panjenengan makanya, semampu kita. Oke. Kemudian sama juga dengan larangan Bapak Ibu yang dilarang. Kalau dalam agama itu sudah dilarang, sudah jelas dilarang. Jangan ditawar Pak. Jangan ditawar. Misalnya minum khamr itu haram ya. Jangan ditawar Pak. Kalau sedikit bagaimana? Kadang orang kan seperti itu. Kalau banyak bagaimana? Kalau dibuat tombol misalnya bagaimana? Kalau dibuat anyat-anyatan bagaimana? Tidak usah ditawar Pak. Tidak usah tanya. Kalau memang itu diharamkan, ya wis tinggalkan. Saya kedibagi gitu. Lagi misalnya apa Pak? Makan hewan yang buas misalnya. Binatang buas itu kan diharamkan semua gitu. Terus singa yang buas itu Pak, yang mempunyai taring itu atau yang berkuku tajam. Terus lagi kucing apapun itu kalau sudah jelas-jelas diharamkan,
buaya misalnya, maka ya tinggalkan, tidak usah ditawar-tawar. Nyambe misalnya, nyambe haram gitu Pak Budi. Ada yang mengatakan nyambe ini seperti dom yang kita sampaikan kemarin, kadal bulu, bukan Bapak, beda. Kalau nyambe itu masuk binatang buas nih, karena dia makan daging, bangkai dan sebagainya, dan identik seperti saudaranya yaitu komodo gitu. Nyampe kan seperti komodo, kemudian buaya dan sebagainya yang bisa hidup di dua alam. Tapi kalau dog beda. Nanti jenengan searching ya di YouTube itu. Dog itu yang gimana sih? Kalau saya lihat itu sebenarnya binatang khusus yang ada di Gunung Pasir. Di Indonesia tidak ada. Jadi kadal seperti kadal, cuman kadalnya itu agak gemuk pendek, ada buntutnya dan sebagainya. Mahal. Kadal Arab nanti dengan cara atau disebut jadi sesuatu yang dilarang maka jangan ditawar Pak. Misalnya Allah itu melarang untuk makan bangkai, nggak boleh jenengan ada ayam ketabrak ayam jamin jenengan misalnya main di tengah jalan raya saya ditabrak tronton misalnya terus mati lah dengan iman, waduh iman itu larang-larang ya. Terus dengan bawa pulang terus dimakan atau dibedeti terus digoreng, haram. Kalau derek mati belum mati, selama belum mati jenengan meyakini bahwasanya itu masih hidup Pak, ya. Boleh jenengan sembelih, dengan sembelih kemudian dikonsumsi. Oke. Ini ada kasus Pak dulu. Oke. Di tempat saya di kampung sana itu kan dulu banyak orang yang tidak seperti sekarang kalau ngerakal sawah apa jenenge niku kalau mau nanam padi itu kan dikerakal. Dulu pakai sapi Pak. Pakai sapi. Kalau sekarang kan pakai traktor nih. Lah ketepatan ketika dibuat kerakal ini sapinya mati dua. Sapinya mati dua, mungkin saking kepegelenan atau gimana gitu. Terus sama orangnya itu iman kemudian ditanyakan kalau misalnya ini kita bawa pulang gitu, terus kita makan gimana? Tidak boleh Pak, ini punya Pak. Akhirnya orangnya tahu, menyadari, terus dikubur di tempat itu, maksudnya di samping sawah. Jadi ada peristiwa seperti itu. Pak, saya lagi. Terus kalau misalkan panjenengan ini punya usaha ayam, ini hati-hati Bapak Ibu, jangan menjual ayam yang sudah mati atau bahasanya tiren, mati kemarin. Jangan Bapak Ibu, ini dosanya besar. Pertama jenengan menjual sesuatu yang bangkai, kemudian yang kedua jenengan menyakiti orang yang membeli, karena orang yang membeli kan tidak tahu, terus dimakan, makan bangkai tidak boleh dengan dosanya double, makanya hati-hati. Tetapi Bapak ini diperbolehkan asalkan kondisinya darurat, nggak apa-apa Pak. Jadi di tengah hutan misalnya, jika tidak menemukan sesuatu yang halal, maka dalam hal ini boleh dengan mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Cuma ada catatannya, sekedarnya. Contoh tidak jauh-jauh. Jadi kan habis makan hari ini, terus makan keselak. Itu misalkan. Kalau tidak digelontorkan dengan air misalnya, dengan akan mati Pak. Tapi di sini jenengan tidak ada air, adanya air kencing anak kecil misalnya, atau anak kita yang diadai toples misalnya atau botol, dan jenengan minum itu, maka dalam ini boleh jenengan minum air kencing itu, tapi sekedarnya. Seperti pahami Pak. Jadi kondisi darurat ini memperbolehkan kita mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Ada kaidah yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Dalam hal ini seperti makan atau minum sesuatu yang diharamkan.